Diawali dengan diperlihatkannya tokoh utama, seorang pilot pesawat terbang komersil yang bernama Barry Seal. Barry dengan rutinitasnya sebagai pilot pesawat terbang komersil mengantar penumpang pesawat. Setelah melaksanakan pekerjaannya, Barry pun pulang ke rumah. Dan sampainya di rumah, istrinya sudah siap berdandan meminta jatah malam Jumat. Tetapi ternyata si Barry sudah tepar kecapean. Tek-tak-tek-tok di suatu tempat, seperti ada suatu pesta bersama rekan-rekan kantor si Barry, Barry bertemu dengan seseorang yang namanya adalah Schaefer. Barry Seal. That's right. Si Schaefer ini adalah anggota CIA yang mengetahui semua gerak-gerik Barry selama menjadi pilot, sering menyelundupkan barang. Karena tertarik dengan keahlian Barry, dan diajaklah Barry bergabung untuk membantu Schaefer menjalankan misi CIA. Agar mau bergabung, Barry diberikan pesawat pribadi, hanggar, data-data, lapangan lepas landas pesawat, dan uang 1 tas agar Barry mau bergabung dengan Schaefer untuk menjalankan misinya. Dan akhirnya Barry memutuskan keluar dari perusahaan penerbangan dan ikut bergabung dengan Schaefer. Tugas Barry di awal adalah CIA ingin memotret para pemberontak di negara bagian Amerika. Jadi Barry terbang sedekat mungkin untuk memfoto tentara-tentara pemberontak tersebut. Dan Barry hampir apes karena mesin pesawatnya sebelah terkena tembakan yang menyebabkan pesawat Barry hampir saja jatuh terbakar. Tetapi karena kejelian si Barry, pesawat Barry bisa terbang dengan 1 mesin saja. Dan si Barry pun berhasil pergi dengan selamat. Barry kemudian bertemu lagi dengan Schaefer. Dan Schaefer sangat puas dengan hasil kerjanya Barry. Setelah itu, Barry diberikan tugas tambahan lagi oleh Schaefer agar Barry dapat uang lebih. Karena istrinya juga baru lahiran, jadi butuh uang lebih. Jadi tugas Barry selanjutnya yaitu mengirimkan uang ke kolonel di Panama untuk ditukarkan dengan catatan informasi agensi komunis di sana. Dan terus-menerus Barry melakukan pekerjaannya sebagai kurir mengantar dan mengambil barang. Tek-tak-tek-tok, saat akan mengisi gas pesawat, Barry dihampiri oleh anak buah dari bandar narkoba yang bernama George, dan mereka membawa Barry untuk bertemu dengannya. Sampainya di rumah si George, Barry diajak untuk kerjasama baru agar mendapatkan tambahan uang lagi, yaitu dengan menyelundupkan kokain. Barry kemudian bertemu juga dengan bandar narkoba lainnya, yaitu Pablo Escobar dan Carlos Lehder. Barry ditawari jasa kurirnya dengan $2.000 per kilogramnya atau setara 28 juta per kilogramnya. Senyum-senyum Barry menghayal kalau 1 ton dia bawa, dia bisa dapat uang 28 miliar. Dan kesepakatan pun terjadi. Tetapi ada masalah kecil, yaitu lapangan lepas landasnya terlalu pendek, sehingga Barry agak kesulitan untuk lepas landas dari sana. Dengan persiapan beban barang dan start dari paling belakang landasan, Barry pun lepas landas dengan menabrak ujung dahan pohon. Dengan perjuangan dan doa, Barry akhirnya berhasil lepas landas dari sana. Dengan data yang diberikan Schaefer, Barry juga bisa lolos dari pantauan pengawas udara. Dan Barry pun sampai di lokasi penerima paket. Barry melemparkan paketnya dari lubang bawah pesawatnya. Dan tidak lupa menyiram lubang itu dengan pembersih toilet agar tidak tercium baunya oleh pengawas bandara. Karena keberhasilan Barry mengantarkan paket para bandar narkoba, mereka melakukan pesta merayakan keberhasilan mereka sekaligus penerimaan upah Barry. Tapi tiba-tiba, polisi datang untuk menangkap mereka semua. Dan akhirnya, Barry pun tertangkap
Tetapi untung saja Schaeffer mengeluarkan Barry karena masih ada urusan antara Barry dengan Schaeffer. Tetapi sebentar lagi, rumah Barry akan digeledah polisi karena Barry ketahuan sebagai kurir narkoba. Kemudian Barry membawa keluarganya pindah secepat mungkin sebelum subuh ke daerah Mena agar aman dari polisi. Dan terbongkarlah usaha Barry pada istrinya. Tetapi karena Barry memberikan istrinya uang, sehingga istrinya menerima pekerjaan Barry untuk membantu CIA. Kemudian Barry melanjutkan pekerjaannya untuk membantu CIA mengantarkan persenjataan untuk Kontras. Saat mengantarkan senjata, Barry kembali bertemu dengan George lagi dan meminta Barry berbisnis lagi dengannya untuk mengantar senjata dan paket narkoba. Dan Barry mengiyakannya. Proyek kurir Barry berjalan lancar, dan Barry pun menambah tim kurirnya agar uang makin cepat mengalir. Pete Dubois, Stan Mason, Bill Cooper, and there's Bob. Sesampainya di hanggar, Barry bertemu kembali dengan Schaeffer. Dan Schaeffer meminta tugas Barry selanjutnya memindahkan tentara Kontras ke lahan Barry untuk berlatih di sana. Dan Barry pun mengiyakan perintah Schaeffer. Saking lancarnya bisnis kurir Barry, Barry hampir tidak tahu lagi di mana untuk menyimpan semua uangnya. Dari menyimpan uangnya di bank, membuat banknya sendiri, membuat perusahaannya sendiri, menyimpan uangnya di gudang, uangnya ditanam di kebun sampai membeli bandara, tetapi uangnya masih saja melimpah. Dan kemudian datanglah saudara laki-laki dari istrinya Barry, namanya JB. Barry sebenarnya mau memberikan JB uang supaya dia pergi dari rumahnya Barry. Tetapi istrinya Barry meminta suaminya agar memberikan JB pekerjaan. Kemudian Barry memberikan JB pekerjaan untuk membersihkan hanggar. Tek-tak-tek-tok, baru kerja sehari, si JB ini udah bisa beli mobil baru. Bawa cewek di bawah umur lagi. Barry dan istrinya heran, JB beli mobil dapat uang dari mana? Kemudian Barry bertanya ke JB, beli mobil dapat uang dari mana? Kemudian si Barry pun jujur kalau uangnya dari uang Barry yang dia curi dari hanggar. Tek-tak-tek-tok, karena laporan keuangan bank di daerah Mena, daerah tinggalnya Barry sekarang, menunjukkan banyak sekali uang yang beredar di sana, sehingga membuat FBI curiga. Pergilah salah satu anggota FBI memeriksa keadaan di sana. Saat Barry mengantarkan paket barangnya, akhirnya dia tertangkap juga oleh pengawas udara dan mengejar Barry. Tetapi Barry tidak hilang akal. Dia langsung mendaratkan pesawatnya di jalan kota dan kabur menggunakan sepeda. Saat Barry dalam masalah, terlihat JB kembali mencuri uang Barry dari hanggar dan mencoba masuk kafe membawa uang sekoper. Tapi dia ketahuan oleh polisi di sana dan mencurigai JB. Karena JB sudah tahu dirinya diketahui membawa uang di kopernya, JB mencoba kabur, tetapi dikejar oleh polisi itu dan JB pun tertangkap. Masalah pun bertambah pada Barry, sehingga membuat dia banyak pikiran. Sehingga ia mencoba meminta pada George untuk berhenti sebentar mengirim barang, karena masih mengurus JB yang tertangkap. Barry takut JB bisa-bisa buka mulut pada polisi tentang pekerjaannya. Tetapi George tidak mau Barry berhenti mengantar barang, sehingga urusan JB akan ditangani oleh George. Kemudian Barry pergi mengantar JB ke mobilnya dan mengusir JB agar tidak kembali lagi. Saat JB pergi dengan mobilnya, tiba-tiba mobil JB meledak. Ternyata mobil JB sudah dipasang peledak oleh George agar JB mati, sehingga Barry tidak khawatir lagi jika JB buka mulut ke polisi. Tek-tak-tek-tok, Schaeffer kembali bertemu dengan Barry dan tiba-tiba memutuskan hubungan misi mereka. Schaeffer membakar semua data-data misi yang berhubungan dengan Barry. Barry pun juga bergegas menyelamatkan semuanya, barang-barang, harta, dan lain-lain. Dan ketika Barry membereskan barang-barangnya, Barry pun tertangkap.
Dan ternyata bukan polisi saja yang ingin menangkap Barry. Ternyata Barry sudah lama diburu oleh polisi, ATF, DIA, dan FBI. Akhirnya Barry ditangkap juga. Hey boys, how about my phone? Tetapi tidak lama sampai Pak Gubernur menelpon ketua hakim kalau Barry harus dilepaskan dan membantu pemerintah. Kemudian bebaslah Barry, dan Barry dibawa ke Gedung Putih bertemu jenderal dan DIA. Mereka ingin Barry membantu menghancurkan kartel narkoba George dan Pablo Escobar. Barry ditugaskan oleh pemerintah untuk menjadi kurir narkoba seperti sebelumnya. Tetapi Barry harus memfoto aktivitas mereka dengan kamera yang sudah disediakan di pesawat. Dan kemudian Barry melaksanakan misinya. Barry berhasil memfoto aktivitas pengedaran narkoba George dan Pablo. Pemerintah pun sangat senang dengan hasil kerja Barry. Tetapi saat Barry menonton TV, ternyata pemerintah membocorkan foto-foto pengedaran narkoba George dan Pablo ke berita televisi. Akhirnya, Pablo dan George pun tahu ternyata Barry mengkhianati mereka. Barry kecewa dengan tindakan pemerintah dan saat ini keluarga Barry menjadi terancam. Barry menyerahkan dirinya ke FBI dan menyerahkan semua uang dan hartanya dan akan dipenjara agar terhindar dari ancaman dibunuh oleh Pablo dan George. Tetapi saat ditetapkan putusan di pengadilan, hukumannya Barry hanya kerja sosial dan dibebaskan. Tetapi Barry masih khawatir karena masih diburu oleh Pablo dan George. Setiap saat dia bisa ditemukan dan dibunuh. Kemudian Barry merekam semua kesaksiannya selama bekerja menjadi kurir dan menyimpan datanya. Dan pada saat Barry di dalam mobil, ditembaklah Barry dan terbunuh oleh suruhannya George. Karena rekaman data-data kesaksian Barry ditemukan oleh polisi dan dibawa, akhirnya polisi mengungkap semuanya dan film pun